Dengan tertolaknya sampah-sampah kita itu, pada akhirnya sampah kita akan tertumpuk di tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan akhir sampah. Yang berpotensi menjadi residu ini memang kebanyakan terdiri dari sampah-sampah plastik yang dia sulit terurai. Terlebih lagi sampah tersebut tercampur dengan sampah organik yang jarang di antara kita, masyarakat kita, memilah sampah dari sejak rumah. Styrofoam ini kemarin saya baru baca, ini sama sekali tidak bisa terurai, ya, tidak bisa terurai. Popok bayi. Dan mungkin ini akan bisa bermanfaat kalau di lingkungan kita itu sudah ada pengolah kayak semacam batako ya, batako yang bisa bahan dasarnya dari sampah-sampah yang tidak atau tertolak di bank sampah. Betul, kebayang ya Bu ya, betul pasti akan sangat-sangat menyerap sampah-sampah yang tertolak ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa tetap berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel Keluarga Serasi, channelnya keluarga yang mendambakan keserasian hidup bersama alam. Teman-teman sekalian, ternyata sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari itu banyak yang tertolak. Artinya banyak yang tidak diterima oleh baik itu pemulung maupun bank sampah. Sehingga dengan tertolaknya sampah-sampah kita itu, pada akhirnya sampah kita akan tertumpuk di tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan akhir sampah. Sehingga hal ini berdampak pada cepat penuhnya TPA yang ada di wilayah kita. Karena dengan TPA yang semakin menumpuk, maka dampak lingkungan juga akan semakin besar. Teman-teman sekalian, sampah tertolak atau sampah yang berpotensi menjadi residu ini memang kebanyakan terdiri dari sampah-sampah plastik yang dia sulit terurai. Terlebih lagi sampah tersebut tercampur dengan sampah organik yang jarang di antara kita, masyarakat kita, memilah sampah dari sejak rumah. Menyadari hal ini, teman-teman, sudah semestinya kita ikut terlibat di dalam mengurangi sampah tertolak ini, sampah residu ini, sehingga tempat pembuangan akhir sampah kita akan memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak penjelasan dari para aktivis bank sampah tentang sampah apa saja sih yang tertolak di bank sampah atau bahkan oleh pemulung, sehingga sampah tersebut masuk tertumpuk di tempat pengolahan akhir sampah. Dengan mengetahui sampah-sampah tersebut, diharapkan kita akan lebih mudah di dalam ikut meminimalisir sampah-sampah yang kita hasilkan, sehingga sedikit sampah residu yang kita buang ke tempat pembuangan akhir sampah. Mari kita ikuti penjelasan dari ibu-ibu bank sampah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus bank sampah Ibu Nani Asri Madani. Saat ini kita banyak sekali barang-barang yang tadinya bisa diterima di bank sampah sekarang ditolak. Contohnya seperti ini. Ini sampah yang tidak bisa diterima di bank sampah kami. Kemudian refill minyak goreng ya Bu Isti ya. Nah, kemudian lagi seperti ini plastik-plastik, bungkus beras, pokoknya yang ada gambarnya, karena ini biaya olah kembali itu membutuhkan biaya yang lumayan besar. Nah, itu alasannya. Jadi itu yang membuat lapak-lapak itu sulit atau
kurang mau menerima di sampah. Kemudian ini Bu Isti ya, Mika juga kalau sudah jadi bekas ini tidak bisa lagi masuk ke pengepul, tidak bisa dijual di bank sampah ya. Sebenarnya sih diterima Bu, cuman harus ada kuotanya, jumlahnya banyak. Nah, kebayang kita kalau misalnya ini kita terima dengan misalnya minimum 50 kilo misalnya. Satu mobil ya. Terus kita ngumpulnya di mana gitu ya? Iya. Bank sampah kan tidak punya gudang gitu ya untuk penyimpanan barang. Kemudian styrofoam. Styrofoam ini kemarin saya baru baca, ini sama sekali tidak bisa terurai. Ya. Tidak bisa terurai kalau sudah kita tidak setelah kita gunakan. Nah, ini juga sama dengan Mika. Kita harus kalau memang maupun diterima di lapak itu harus memenuhi jumlah tertentu. Minimal 50 kilo atau 1 losbak. Untuk sementara kita tidak bisa karena kita tidak ada gudang penyimpanan seperti itu. Nah, seperti ini juga tas belanja ya. Tas belanja ini juga sampai saat ini belum ada di lapak pengepul yang ada. Sekarang banyak banget sampah seperti ini karena mat-mat itu tidak pakai mengganti plastik dengan goodie bag gitu, tapi padahal ini juga tidak bisa diterima seperti itu. Nah, kalau minuman kemasan ini bisa diterima di bank sampah. Yang tidak diterima itu adalah labelnya yang harus kita pisahkan. Nah, ini yang nantinya akan menjadi residu seperti itu. Nah, saset-saset seperti ini, saset Royco, bungkus kopi, ini tidak bisa diterima bukan tidak bisa, tapi pengepul tidak mau menerima karena ini biaya untuk daur ulang di pabriknya itu tinggi, Pak. Ada lagi popok bayi. Popok bayi ini saya juga pernah ditawarin. Bisa Bufi popok bayi? Ya jujur saja ya, kalau popok bayi satu kita harus mencari konsumen yang nasabah bank sampah yang bisa menampung popok bayi. Terus tisu juga itu harus dalam jumlah yang besar. Jadi karena kondisi seperti itu, maka kami belum mampu atau tidak bisa menerima sampah yang seperti kami sebutkan tadi karena keterbatasan tempat dan itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dan sekarang yang menjadi masalah juga di lingkungan karena dengan perkembangan belanja online yang semakin banyak itu adalah bekas paket online ya. Seperti ini sebenarnya di bank sampah itu menerima plastiknya gitu ya, tapi karena adanya label yang materialnya berbeda, yaitu labelnya ini kertas, sehingga kalau seperti ini saja itu tidak bisa diterima. Jadi ini harus dibuang dulu labelnya, dan juga ini untuk segi keamanan juga ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu memang ini label harus dibuang dulu. Kalau ini sudah dibuang, tinggal plastiknya saja, baru bisa diterima di bank sampah. Seperti ini juga kan goodie bag ini juga bahannya dari kain, dan sampah itu salah satunya kain perca. Nah, kain perca itu kan juga bahan yang sulit diurai ketika sudah ada di dalam tanah atau di tanah. Jadi itu juga menjadi masalah bagi pengolahan sampah karena belum banyak kain yang bisa diolah, kecuali buat kreativitas daur ulang masih sejauh itu. Seperti itu.
Sampah-sampah dari karet juga bank sampah belum bisa menerima, Bu ya. Iya. Seperti kulit kabel, Kulit ya, kabel, ban terus motor, ya, ban dalam. Sebenarnya itu kalau memang ini bisa ya diolah. Cuman memang harus butuh SDM yang iya. cukup berkompeten untuk membuat itu. Dan mungkin ini akan bisa bermanfaat kalau di lingkungan kita itu sudah ada pengolah kayak semacam batako ya, Ya, Bu ya, ya. batako yang bisa Bahan memasukkan dasarnya, barang ini. ya bahan dasarnya dari sampah-sampah yang Iya. tidak atau tertolak di bank sampah. Iya. Jadi mungkin pemerintah ini PR buat pemerintah ya, mendorong wilayah-wilayah itu untuk punya Atau memberikan pelatihan-pelatihan tentang pengolahan sampah yang tertolak ya, di bank sampah atau di pengepul. Jadi atau mendirikan pabrik batako atau ya semacam itu yang bisa menyerap sampah-sampah residu. Batu kebayang ya Bu ya, Batu pasti akan sangat-sangat menyerap sampah-sampah yang tertolak ya. Iya. Begitu saja sharing-sharing kita tentang sampah-sampah yang tertolak di pengepul dan di bank sampah. Kami dari pengurus Bank Sampah Migунani Asri Madani mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi. Demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang tadi disampaikan oleh para pengurus Bank Sampah Migунani Asri Madani bisa dipahami dan bisa disebarluaskan ke masyarakat yang lain, sehingga kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap lingkungan bisa meminimalkan sampah yang kita hasilkan dari rumah kita. Sambil kita tentu berharap dari pabrik-pabrik itu ada perhatian, ada pertanggungjawaban. Dari pemerintah juga memiliki satu program yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga sampah residu yang terbuang ke TPA bisa semakin sedikit. Sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.